Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Amanda Faradila dengan NIM A1E122106. Di sini saya akan menjelaskan tentang efikasi diri. Nah, efikasi diri itu apa sih? Efikasi diri itu adalah kepercayaan seseorang terhadap kapasitas yang dimilikinya untuk berperilaku sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam mengerjakan tugas-tugas untuk menghasilkan tuntutan kerja yang ditentukan. Nah, efikasi diri ini mencerminkan kepercayaan terhadap kemampuan untuk mengendalikan motivasi perilaku dan lingkungan sosial dengan terbentuknya melalui beberapa proses, yaitu yang pertama ada kognitif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan. Setelahnya, kognitif tidak bisa dipisahkan dengan kecerdasan seseorang. Contoh kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar membangun sebuah ide dan memecahkan masalah. Yang kedua, ada motivasi. Nah, motivasi itu adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi, bagi kamu yang sedang tidak bersemangat ataupun sedang bersedih, kata motivasi mungkin saja bisa membuat kamu kembali bersemangat. Yang ketiga ada afeksi. Afeksi adalah sebuah istilah psikologis yang digunakan untuk menjabarkan tentang suatu perusahaan. Afeksi termasuk kebutuhan manusia untuk mendapatkan respon yang baik atau perlakuan hangat dari orang lain dalam bentuk kasih sayang dengan prinsip dasar perasaan atau dicintai, dengan unsur memberi dan menerima. Afeksi disebabkan oleh interaksi sosial antar individu dengan melibatkan perasaannya ada dalam hatinya. Nah, di sini ada beberapa komponen pembentuk efikasi diri, yaitu yang pertama ada performance, merupakan salah satu metode untuk mengelola individu untuk mampu mengatasi masalahnya sendiri melalui peningkatan keyakinan diri yang tinggi sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik. Yang kedua ada vicarious learning, disebut juga modeling atau menirukan perilaku manusia. Belajar melalui pengamatan merupakan suatu proses belajar seseorang dengan memperhatikan perilaku orang lain yang memiliki pengaruh terhadap dirinya. Yang ketiga yaitu verbal encouragement adalah penguatan yang diungkapkan dengan kata-kata baik, pujian, dan penghargaan atau kata-kata koreksi. Melalui kata-kata itu akan merasa puas dan terdorong untuk lebih aktif dalam melakukan sesuatu. Yang keempat ada emotional status, yaitu pola reaksi yang kompleks yang melibatkan elemen pengalaman perilaku dan fisiologis yang digunakan seseorang untuk menangani masalah atau peristiwa penting secara pribadi. Nah, contoh dari kasus efikasi diri ini akan saya ceritakan sedikit, yaitu Mumun adalah seseorang mahasiswa di salah satu universitas. Ia dikenal sebagai sosok yang tidak begitu aktif dan jarang bergaul selama duduk di bangku SMA. Namun, Mumun tidak pernah aktif dalam organisasi manapun setelah menjadi seorang mahasiswa. Ia memutuskan untuk mulai bergabung dengan salah satu organisasi yang ada di kampusnya dengan harapan dia bisa mengeksplor kemampuannya. Namun setelah bergabung di organisasi tersebut, ia tidak merasakan adanya perubahan dalam dirinya saat mengikuti rapat ataupun kegiatan organisasi tersebut. Ia kerap kali memiliki ide ataupun pendapat, namun ia sangat sulit untuk mengungkapkannya. Dia takut salah kata yang sering diungkapkan kepada sahabatnya, dan dia menceritakan bahwa ia itu punya ide dan pendapat, namun tidak berani menyampaikannya. Mumun semakin tidak karuan bila pendapat yang ia pikirkan itu disampaikan oleh orang lain. Ia merasa bersalah kepada dirinya yang tidak bisa mengungkapkan pendapatnya. Selain itu, karena dia tidak memiliki pengalaman
organisasi sebelumnya, teman-temannya pun mengungkapkan bahwa saat di depan banyak orang, dia begitu kaku dan terlihat seperti membeku. Sikapnya yang jarang bergaul dan bertemu banyak orang itu membuatnya dia tidak banyak bicara selama ini. Momen hanya menatap dan berteman dengan lingkungan, yang itu saja teman-temannya itu mendengarkan seperti biasanya tanpa memberikan solusi apapun. Dari kasus yang dihadapi Mumun dapat kita simpulkan bahwa yang terjadi adalah Mumun memiliki efikasi diri yang rendah. Pertama, dapat dilihat bahwa Mumun belum pernah bergabung dengan organisasi manapun. Ini membuatnya itu kurang pengalaman dan menjadikannya itu tidak percaya diri. Nah, kedua teman-temannya pun mengakui bahwa public speakingnya masih kurang baik sehingga ia kesulitan mengungkapkan pendapatnya. Dan yang ketiga itu dia memiliki teman dekat yang hanya mendengarkannya dan tidak memberikan solusi terhadap permasalahannya, sehingga dia tidak memiliki motivasi dan support dari lingkungannya agar bisa meningkatkan efikasi dirinya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mulai bergabung dalam organisasi sudah sangat tepat. Ini berarti ia ingin menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya Mumun bisa melatih dengan banyak membaca dan berlatih berbicara di depan cermin, dan yang terakhir lingkungannya yang memberikannya motivasi dan support agar efikasi dirinya meningkat. Itulah contoh dari efikasi diri. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah dalam penjelasan atau kurang paham dengan penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.